Halo sobat, pintu teater telah dibuka. Pada video kali ini, Mimin mau ngebahas salah satu film series keren di tahun 2023. Jadi masih baru banget. Film ini bertemakan spionase yang berjudul Citadel. Series ini mengisahkan tentang benteng agen mata-mata global independen yang bernama Citadel. Namun beberapa tahun lalu, Citadel runtuh karena ulah salah satu agennya. Dengan jatuhnya Citadel, agen elit yang bernama Mason Ken dan Nadia Singh kehilangan ingatan saat melarikan diri. Suatu hari rekannya yang bernama Bernard melacak Mason. Bernard langsung meminta Mason membantunya mencegah dan menghentikan kelompok Manticore yang akan membangun tatanan dunia baru. Lantas bagaimana keseruan film ini? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali dengan memperlihatkan di Italia seorang wanita berpapasan di sebuah kereta dengan seorang pria yang bernama Gregor. Rupanya wanita ini adalah Nadia Singh, agen mata-mata dari Citadel. Nadia sedang mengawasi seorang pria yang bernama Gregor, yang diketahui membawa uranium yang akan dijual pada orang-orang jahat. Nadia nampak dipandu oleh Bernard dari kejauhan. Dia juga dibekali beberapa peralatan canggih. Namun tak lama kemudian datanglah seorang pria yang mendatangi Nadia. Pria itu bernama Mason, yang ternyata seorang agen elit juga yang menjadi partner Nadia. Awalnya Nadia tidak menyangka bahwa mereka akan dipasangkan kembali menjadi tim karena sudah lama tidak bertemu. Bahkan terlihat Mason juga sudah menggunakan cincin yang ternyata hanya kedok untuk misi saja. Lalu saat mereka berdua tengah asik berbincang, Gregor beranjak dari tempat duduknya berpindah ke gerbong kereta yang lain. Mason pun refleks beranjak untuk mengikuti, namun Nadia langsung menahan dan menciumnya untuk kamuflase. Karena di sana ada anak buah Gregor yang menjaganya. Nadia meminta agar Mason tidak menghancurkan penyamaran dari misinya. Nadia kemudian pergi mengikuti Gregor yang langsung disusul oleh anak buah Gregor. Dan pastinya Mason pun di belakang mengikuti pria itu serta meminta agar pria itu menghadapinya. Mason pun membawa pria itu ke toilet dan terjadilah baku hantam di antara mereka. Tampak pertarungan mereka begitu sengit hingga keduanya terlihat sama-sama terkuras. Sementara itu, terlihat Nadia sudah mulai mendekati Gregor dan mengajaknya berbincang santai. Gregor pun dengan senang hati menyambut Nadia. Di tengah mereka berbincang itu, tanpa banyak lama Nadia langsung menodongkan pistol pada Gregor, membuat dia kaget. Namun rupanya Gregor hanya berpura-pura kaget karena sebenarnya Gregor sudah tahu dan Gregor memang sengaja menjebak Citadel. Gregor juga menunjukkan banyak orang-orang Citadel yang sudah tewas dan seketika para anak buah dari Gregor pun langsung menodongkan senjata pada Nadia, membuat Nadia hanya bisa terdiam. Gregor juga dengan bangganya bisa bertemu dengan Nadia karena sudah lama ingin menghabiskan para agen Citadel. Bersama dengan itu rupanya Mason sudah berhasil menyelesaikan baku hantamnya dengan memenangkan pertarungan. Mason pun tepat waktu mendatangi gerbong itu dan langsung menembaki orang-orang Gregor, membuat Nadia bisa beranjak dari tempatnya. Dan terjadilah pertarungan yang mana dengan susah payahnya dimenangkan oleh dua agen Citadel itu. Lalu saat Mason melihat luka Nadia, di sana Nadia langsung memberitahu bahwa mereka dijebak. Dan ketika Mason menghubungi Bernard untuk evakuasi, ternyata Gregor masih hidup dan mengatakan bahwa kelompok Manticore akan selalu menemukan Citadel. Gregor lalu meledakkan bom hingga gerbong kereta pun terputus, membuat mereka semua terpental oleh ledakan tersebut. Singkatnya terlihat Mason sudah siuman dan berada di ruangan rumah sakit Italia. Nampak saat siuman itu Mason sangat kaget dan bingung karena dia dalam keadaan terikat. Lalu tak lama datang dokter menerangkan tentang kejadian ledakan kereta yang membuat Mason kini berada di rumah sakit. Namun ternyata Mason mengalami hilang ingatan sehingga dia tidak bisa mengingat kejadian yang menimpanya. Lanjut, si dokter memberikan tanda pengenal milik Mason yang bernama Kyle Conroy dan juga sebuah cincin kawin yang ditemukan di dalam saku Mason.
Selain itu, dokter menerangkan bahwa konsulat Amerika tidak dapat menemukan keluarga atau kerabat tentangnya. Scene berpindah pada 8 tahun kemudian, memperlihatkan Mason dengan identitas Kyle-nya sudah berkeluarga, memiliki istri yang bernama Abby dan seorang putri bernama Hendrix. Saat mereka berkumpul, Mason melihat tayangan televisi berita ledakan yang seketika membuat pikirannya tiba-tiba mengingat sekilas kejadian saat di kereta bersama Nadia. Kemudian Mason mendatangi seorang dokter untuk terapi ingatan, karena kini dia merasa harus mengetahui siapa dirinya. Sebab pasca beberapa tahun setelah kecelakaan tidak ada yang mencari keberadaan dari Mason. Hal itulah yang membuat dirinya penasaran data diri sendiri yang mungkin ada hal yang benar-benar tersembunyi. Terlebih dalam pikiran Mason kini selalu muncul bayangan Nadia pada ingatannya, yang sampai saat ini dia tidak mengenalinya. Berpindah pada Virginia, Amerika. Seorang menteri luar negeri yang bernama Harold mendatangi kediaman seorang wanita yang mana adalah dubes Inggris. Wanita itu bernama Dahlia. Dia mengatakan pada Harold tentang Citadel yang jatuh 8 tahun lalu, maka harta rahasianya terkubur di dalam sebuah kotak yang diamankan di situs hitam. Dan di dalamnya itu sudah pasti adanya identitas agen hingga kode nuklir. Dahlia mengetahui kalau CIA sudah menemukan kotak X Citadel itu. Maka Dahlia meminta Harold agar memberitahunya bukan sebagai Menlu dan Dubes, melainkan sebagai kelompok Manticore karena Dahlia memiliki kesebagaian di Manticore. Awalnya Harold menolak memberitahu karena merasa bukan bagian lagi, namun Dahlia mengancamnya dengan keselamatan anak dan istrinya Harold. Sehingga mau tidak mau Harold pun membocorkan rahasia CIA pada Dahlia. Selanjutnya, Dahlia menghubungi anak buahnya yang bernama David dan Anders. Terlihat dua orang itu baru saja menghabisi banyak orang di satu acara pernikahan. Dahlia sengaja menghubungi anak buahnya itu, memberi tugas mengambil kotak X Citadel yang kini berada di situs hitam CIA. Anders dan David pun siap melaksanakan tugasnya. Berganti di Chicago, terlihat Bernard tengah menyandra orang-orang Manticore. Di sana Bernard bermain-main hingga membunuhnya satu persatu. Dan untuk orang yang terakhir, Bernard mendapatkan info bahwa Manticore kini sudah mengetahui keberadaan kotak X Citadel dan akan segera mengambilnya demi kode nuklir. Setelah mendengar itu, Bernard pun membunuhnya. Tak lama kemudian, dia mendapatkan informasi tentang Mason yang sudah terlacak olehnya, maka Bernard pun mempersiapkan untuk menemuinya. Di samping itu terlihat di rumahnya, Mason sedang mengamati bekas-bekas luka yang ada di tubuhnya. Tak lama, datang Abby mengajaknya untuk bercocok tanam bersama. Namun saat dia saling mengecup, tiba-tiba Mason kaget karena muncul kembali sosok Nadia yang ada di pikirannya. Hal itu pun terbuyarkan saat anaknya memanggil karena mimpi buruk. Kemudian saat Mason hendak tidur, dia kembali membayangkan sosok Nadia dan ledakan waktu itu membuat dirinya tidak bisa tidur dan langsung ke gudang melihat kembali paspor dan cincin yang dulu ditemukan dengan dirinya. Tak selang lama Mason ditelepon Abby yang memberitahu bahwa ada orang asing di rumahnya. Pun bergegas mendatangi dan ternyata orang asing itu adalah Bernard yang langsung menghajar Mason dan meminta agar Mason dan keluarganya masuk ke dalam mobil. Karena merasa terancam, akhirnya Mason pun menurut. Lalu di mobil, Bernard memberikan gas di tempat duduk mereka, membuat mereka semua tertidur. Keesokan harinya terlihat anak buah Dahlia bersama pasukannya sudah berada di situs hitam CIA dan dengan mudahnya berhasil mengambil kotak X Citadel itu. Sementara Dahlia yang memang sebagai dubes itu sedang siaran langsung bersama salah satu media membahas tentang pembatasan kuasa suatu negara. Di sini Dahlia menegaskan kebanggaannya terkait kedudukan Inggris dan mengungkapkan akan menyerang balik entitas apapun yang mengancam demokrasi. Selain itu Dahlia juga menyindir wartawan yang mewawancarainya itu dengan mengatakan aset Rusia. Tak lama kemudian Dahlia mendapatkan kabar bahwa kini kotak X Citadel sudah di dalam pengamanan dan harus segera dibawa ke New York untuk memecahkan kodenya. Berpindah di markas Bernard, di sana Bernard menjelaskan bahwa dengan dibawanya Mason itu demi keselamatan Mason dan keluarga. Bernard juga memperkenalkan mantan istrinya dan menjelaskan meski dengan cara yang seperti itu membawa Mason namun ini untuk kebaikannya, serta akan memberitahu siapa identitas Mason yang sebenarnya, yang pasti sedang dicari tahu oleh Mason sembari menunjukkan foto Bernard
yang sedang bersama Mason dulu agar Mason percaya. Perlahan, Bernard pun memperkenalkan identitas Mason yang mana adalah seorang mata-mata. Dan identitas bernama Kyle itu adalah buatan Bernard, maka tidak akan diketahui oleh siapapun jika ditelusuri. Serta setiap luka yang ada di tubuh Mason itu adalah luka peperangan. Dan diberitahukannya bahwa Mason itu adalah agen elit dari Citadel yang tidak setia pada bangsa manapun, melainkan hanya pada keselamatan dan keamanan semua orang. Kemudian Bernard memberitahu juga bahwa lawannya adalah Manticore. Dan Manticore turun saat keruntuhan Citadel hingga membunuh ribuan mata-mata Citadel. Manticore sendiri didirikan oleh beberapa orang terkaya di dunia. Maka Bernard menerangkan maksud Mason kini dibawa, yaitu Bernard butuh bantuan Mason sebab kotak X Citadel yang berisi semua rahasia dicuri Manticore yang pada saat ini sedang dalam perjalanan menuju New York untuk membuka kotak itu. Bahayanya, jika Manticore berhasil membuka, maka setiap senjata nuklir dalam genggamannya. Bernard meminta agar Mason ikut ke New York dan mengambil kembali kotak tersebut sebelum Manticore membukanya. Saat Mason merasa dirinya bukanlah agen, Bernard pun langsung mengetesnya. Dengan melemparkan pisau padanya, seketika Mason refleks menangkapnya. Dengan santai, Bernard mengatakan begitulah agen Mason dengan kehebatannya. Selanjutnya Bernard memberitahu bahwa Mason itu memiliki partner yang sama-sama hebat, yaitu Nadia. Pada saat kejadian ledakan kereta itu, Nadia sempat menghubungi Bernard namun terputus. Kemungkinan Nadia sudah tewas. Melihat wajah Nadia membuat Mason sedikit yakin bahwa dirinya memang agen karena wajah yang sering muncul adalah Nadia. Maka Mason pun sepakat ikut dengan Bernard demi keselamatan anak dan istrinya. Kemudian scene berganti pada 8 tahun sebelumnya saat kejadian ledakan kereta. Terlihat rupanya Nadia selamat dan berhasil menepi dari ledakan tersebut. Scene dilanjutkan dengan memperlihatkan kilas balik pada 8 tahun sebelumnya, yang mana saat ledakan kereta terjadi di Italia. Nampak Nadia ternyata masih hidup dan sedang merangkak mencoba menahan sakit dari luka yang ada di kakinya. Nadia juga mencoba menghubungi Bernard dan melaporkan bahwa semua adalah jebakan. Citadel sudah disusupi dan berusaha membunuhnya. Kini Mason menghilang. Bernard seperti tidak mendengar jelas ucapan Nadia. Dia lalu mengatakan pada Nadia jika Bernard sudah memulai pencadangan, yang mana Nadia akan hilang ingatan. Maka Nadia harus melakukan hal yang perlu diperbuat saat itu juga. Selanjutnya Nadia pun pergi ke arah jalan dengan menahan lukanya. Di sana beruntung Nadia melihat ada mobil yang melaju ke arahnya. Nadia pun menghentikan mobil itu dan meminta pertolongan. Hingga saat pria pemilik mobil itu turun, seketika Nadia pingsan. Singkatnya Nadia pun tersadar dari pingsannya. Rupanya dia telah dibawa ke rumah pria itu dan sudah diobati. Namun yang membuat Nadia heran adalah dirinya dalam keadaan diborgol di ranjang. Pria tersebut yang melihat Nadia sudah siuman langsung mengatakan bahwa dirinya sangat waspada pada Nadia karena terluka parah oleh peluru. Nadia kemudian mencoba menenangkan pria itu agar tidak takut terhadapnya dan membawanya ke rumah sakit untuk perawatan. Mendengar pria itu menolak, akhirnya Nadia pun mengeluarkan kehebatannya dan dapat melepaskan rantai tersebut. Lalu mereka pun bertarung. Dalam pertarungan itu, Nadia nampak terdesak dan hampir mati. Namun dengan kehebatannya, dia dapat membalikan keadaan dan membunuh pria tersebut. Setelah itu, tiba-tiba sistem pencadangan Bernard sudah mulai bereaksi. Nadia pun langsung mencatat di tangannya tulisan pergi ke Valencia. Seketika dia pun pingsan. Saat dia terbangun, Nadia sudah mengalami hilang ingatan dan nampak sangat kebingungan. Dia membaca tulisan di tangannya untuk pergi ke Valencia, lalu melihat paspor identitas samarannya yang mana bernama Charlotte. Maka Nadia pun pergi menuju Valencia dengan identitas samarannya itu. Berpindah pada 8 tahun selanjutnya, memperlihatkan Mason yang kini sudah diberitahu bahwa dirinya adalah mata-mata.
Mason pun memberitahukan identitas itu pada istrinya Abby. Nampak Abby tidak mempercayai hal itu dan menduga kemungkinan itu hanya dibuat-buat. Namun Mason merasa yakin bahwa identitas itu justru memang dirinya yang sebenarnya. Selain itu, Mason meyakinkan pada Abby jika dirinya sudah mendapatkan kotak Citadel, maka Abby dan anaknya tetap terlindungi. Sementara itu, nampak Joe meminta Bernard agar tidak memberitahu Mason tentang identitas Abby, yang mana ada rahasia juga di balik itu. Keesokan harinya Bernard dan Mason pergi ke sebuah gedung yang mana di sana tempat lab rahasia Manticore. Bernard menyuruh Mason agar segera masuk ke dalam lab itu dengan penyamaran yang sudah dia setting untuk mendapatkan kotak Citadel. Mason yang masih bingung itu meminta penjelasan rencananya pada Bernard. Namun Bernard menyuruh Mason untuk langsung masuk dan Bernard yang akan memandunya. Mason pun mulai masuk ke dalam gedung tersebut melewati berbagai sistem keamanan yang canggih. Namun rupanya Mason diikuti oleh orang-orang Manticore, maka terjadilah pertarungan. Mason pun dengan mudah menghajarnya dan kabur dari sana, membawa kotak Citadel itu. Davik yang menyadari bahwa itu adalah ulah Mason yang ternyata masih hidup, dia pun bergegas mengejar dan melacak kotak tersebut. Davik juga melaporkan hal itu pada Dahlia. Mendengar hal tersebut, Dahlia sangat murka dan meminta Davik untuk membawa kembali kotak itu beserta Mason secara hidup-hidup. Sementara itu terlihat Bernard dan Mason begitu senang dengan kotak yang berhasil mereka bawa. Namun Mason begitu kecewa pada Bernard setelah mengetahui jika kini Manticore akan terus mencari keberadaan Mason yang muncul kembali. Selain itu Bernard memberitahu jika ingatan Mason ada di dalam kotak tersebut. Mason pun mencoba membuka kotak itu. Dia mengambil salah satu cairan kapsul untuk mengembalikan ingatannya. Tetapi ternyata mereka sudah terlacak oleh Davik yang kini tidak jauh dari mereka. Dan tiba-tiba Bernard ditembak. Mason yang kaget itu langsung keluar membawa kotak tersebut. Setelah sedikit baku tembak, Mason pun berhasil membawa mobil lain dan melarikan diri dari sana. Sedangkan Bernard yang sekarat dibawa pergi oleh Davik dan orang-orang Manticore. Kembali pada Mason yang sudah dirasa aman. Dia memeriksa kembali kapsul ingatannya itu untuk disuntikan. Namun ternyata gara-gara insiden tadi, cairan itu sudah habis terbuang. Sehingga Mason begitu pasrah karena tidak akan bisa lagi mengingat dirinya. Meski begitu, tiba-tiba dalam kotak itu memberikan sebuah pemberitahuan tentang agen yang masih hidup berada di Valencia. Dan itu adalah Nadia. Mason pun tanpa pikir panjang memberitahu istrinya jika dirinya harus membereskan semuanya. Ia pun pergi meluncur menuju Valencia untuk menemui Nadia. Sesampainya di Valencia, tidak butuh waktu lama untuk Mason menemukan keberadaan Nadia. Namun Nadia yang hilang ingatan itu jelas tidak mengenali Mason dan mencoba menjauh dari Mason. Melihat hal tersebut, Mason pun mencoba mengungkit kejadian 8 tahun lalu di Italia yang membuat Nadia mau berbicara dengannya. Nadia ternyata hanya mengingat kejadian di rumah pria asing dulu yang tewas dan menyangka jika Mason adalah seorang polisi yang mendatanginya atas kasus tersebut. Mason pun yang juga masih belum sepenuhnya ingat mencoba memperkenalkan dirinya sebagai mata-mata hebat dan Nadia adalah partnernya dahulu. Nadia yang bingung dan takut pada Mason itu membuatnya berteriak. Suara Nadia itu terdeteksi oleh kotak X dan membuatnya terbuka. Mason pun meminta agar Nadia mengambil tabung kapsul ingatan miliknya untuk menyuntikannya agar Nadia mengingat kembali. Namun di saat yang sama tiba-tiba ada seseorang yang menembak mereka. Ternyata itu adalah anak buah Davik. Kemudian saat mereka berdua akan kabur, ternyata di sana sudah ada Davik yang langsung menghajar mereka berdua. Pertarungan 1 lawan 2 pun dimulai. Dua orang agen yang masih hilang ingatan itu sepertinya masih belum mengembalikan kekuatannya, sehingga mereka tidak bisa mengimbangi Davik. Namun di saat-saat mereka berdua terdesak dan Mason hampir terbunuh oleh Davik, Nadia pun langsung berinisiatif menyuntikkan kapsul ingatannya, membuat kekuatannya seolah kembali. Nadia tanpa banyak basi langsung menghajar Davik hingga tak sadarkan diri. Kemudian Nadia mengajak Mason bergegas untuk pergi dari sana karena dirinya sudah mengingat semuanya.
Sedangkan David yang terlihat sudah sadar langsung menginformasikan bahwa Nadia masih hidup pada Dahlia. Nampak Dahlia begitu murka pada David dan menyuruhnya agar segera membawa kotak X itu serta menghabisi 2 agen Citadel tersebut. Terlihat juga di kediaman Dahlia, rupanya Bernard sudah ada dalam genggaman Dahlia. Dengan sombongnya Nadia mengatakan pada Bernard jika dirinya akan segera mendapatkan kotak X Citadel. Bahkan percaya diri jika Bernard dapat membelot menjadi Manticore. Scene diawali dengan memperlihatkan Bernard yang kini menjadi Sandra Dahlia. Nampak Dahlia tak segan menyuruh anak buahnya untuk menyiksa Bernard habis-habisan. Di samping itu di Caceres Spanyol, Nadia membawa Mason ke rumah aman milik Citadel. Sebelumnya, Nadia sudah memastikan chip pelacak yang sengaja dipasang oleh David di kotak X, sehingga kini mereka tidak akan ditemukan oleh orang Manticore. Di sana, Nadia langsung mengobati luka yang ada di tubuh Mason dan mencabut pelurunya. Nampak Mason selalu menanyakan sosok Mason dulu dan apakah dulu Mason memiliki kedekatan dengan Nadia. Namun Nadia mengatakan jika mereka tidak begitu dekat. Kemudian Nadia menanyakan tentang Mason selama menghilang. Mason menceritakan tentang dirinya yang kini memiliki istri dan seorang anak. Mendengar cerita itu, Nadia seperti memasang wajah yang cemburu. Berganti pada kilas balik 10 tahun yang lalu saat di Utah, belum kejatuhan Citadel. Nampak Mason mendatangi Bernard di markas besar Citadel. Bernard pun menerangkan jika seseorang yang bernama Hasan menciptakan virus baru yang akan membuat wabah yang sangat berbahaya. Kemudian Grace menerangkan semua itu pada mereka dan menjelaskan strategi misi untuk misi mencuri virus itu sebelum dirilis. Mason juga akan mendapatkan bantuan dari salah satu agen di lapangan karena sistem keamanannya begitu rapat dengan para penjaga yang bersenjata lengkap. Keesokan harinya di Iran, Mason mulai melakukan aksinya dan berhasil mencuri paket virusnya. Meski begitu, kini dia pun harus bertarung dengan banyaknya musuh yang mengejarnya. Dia begitu kesulitan dan terus berusaha melarikan diri dari kepungan musuh dengan dipandu oleh Carter. Terlihat di ujung salju, Mason terkepung oleh musuh. Namun tiba-tiba agen baru yang sebelumnya disebutkan Bernard, yaitu Nadia, membantunya. Mereka berdua pun langsung berduet menghadapi musuh. Saat itu juga nampak Mason kesulitan karena terkena ledakan. Beruntung ada Nadia yang berhasil menyelamatkan dan membawanya pergi. Mereka berdua pun selamat sampai markas. Di markas, mereka pun melakukan perkenalan awal yang mana ternyata Nadia ini bukanlah agen baru. Karena orang tuanya juga dulu adalah Citadel. Nadia juga memang sengaja diminta oleh Grace untuk membantu Mason pada misi tersebut. Kembali di hari ini, di rumah aman Citadel, Nadia terlihat membuka server Citadel dan mengirim pesan di sana. Ternyata ada yang membalas pesannya tersebut. Di sisi lain, nampak Bernard sedang berbincang dengan Dahlia yang terus memprovokasinya. Diketahui, dulu ternyata Bernard dan Dahlia pernah bekerja sama di PBB, yang mana Bernard tahu betul bahwa Dahlia adalah seorang yang sosiopat. Lalu, Dahlia menunjukkan sistem AI milik Citadel yang bisa melacak tingkat uranium di seluruh dunia dan kini berhasil dirinya miliki. Meski begitu, Dahlia tidak bisa mengakses sistemnya yang bertahun-tahun dia coba. Maka dari itu, Dahlia menyuruh agar Bernard memberitahu kata sandi untuk mengakses sistem yang dibuat Bernard tersebut. Namun jelas, Bernard tidak memberitahunya dan menghina Dahlia dan Bernard tidak takut mati jika dibunuh. Dahlia dengan bengisnya mengancam keluarga Bernard dan Mason yang ternyata diketahui keberadaannya oleh Manticore. Di sisi lain, terlihat anak Bernard dan Mason sedang bermain bersama. Anaknya Bernard yang umurnya lebih tua dari anak Mason itu memberikan sebuah hadiah pisau lipat pemberian ibunya pada Hendrix itu. Bersama dengan itu, Abby mengobrol dengan Joe yang mana Joe menanyai awal perkenalan antara Abby dengan Mason.
Abby bercerita jika dirinya bertemu dengan Mason saat menjalani terapi ingatan di rumah sakit, yang mana mereka berdua sama-sama sedang berobat. Kembali pada Dahlia yang terus memprovokasi Bernard. Dia mengatakan jika Citadel seolah ingin membuat tatanan baru, namun hasilnya adalah merusak. Buktinya, saat Dahlia berhasil menangkap Carter pun, dia mengakuinya sehingga membelot dari Citadel. Bernard pun terkejut dan menanyai keberadaan Carter. Namun Dahlia tidak merespon dan malah memanggil seorang dokter untuk menyiksa Bernard. Hingga gigi Bernard pun ia rontokkan. Tak cukup sampai di situ, Dahlia pun memanggil Anders untuk menyiksa Bernard lebih parah lagi. Saat Anders ingin mengebor kepalanya, Bernard pun tiba-tiba mengatakan jika seorang wanita yang dicintai oleh Anders bernama Briley itu masih hidup. Mendengar hal tersebut, Anders pun memastikan bahwa itu hanyalah trik Bernard agar tidak disiksa. Bernard lalu meminta agar Anders membawa ponsel miliknya untuk membuktikan. Berpindah ke rumah aman Citadel, Nadia meminta agar Mason kembali saja untuk menyelamatkan keluarganya. Namun Mason tidak mau karena jika hal itu dilakukan justru merasa keluarganya tidak akan aman. Maka Mason harus bersama Nadia menyelesaikan semuanya. Mason meminta agar Nadia mengajarkannya menjadi Mason yang dulu dan memberitahu Nadia jika dalam kotak X ada beberapa sinyal merah yang tidak dia ketahui maksudnya. Nadia pun bergegas membuka kotak X tersebut dan terlihatlah sebuah video yang mana itu adalah rekaman Carter sekitar 4 bulan lalu. Ia meminta bantuan karena sedang dalam keadaan darurat di Fez. Ternyata Nadia pun mengetahui tempat itu karena dulu pernah disiksa di sana saat menyamar. Diketahui jika tempat tersebut dikelola oleh bos kriminal Portugal bernama Balduino. Maka kemungkinan Manticore menggunakan Balduino menyiksa Carter untuk mendapatkan kotak X Citadel. Nadia pun harus menyelamatkan Carter namun harus dengan cara menemui Balduino untuk bisa meretas dan mencuri kode aksesnya. Selain itu, Nadia merasa tidak bisa menemui Balduino karena Nadia tidak disukai olehnya, disebabkan dia membunuh adik Balduino. Maka Masonlah yang harus menemuinya karena dekat dengan Balduino. Mereka pun pergi ke Maroko. Mason mendatangi Balduino dengan dipandu oleh Nadia yang berada di luar tempat dan berusaha meretas lewat pemantik yang dibawa oleh Mason. Nampak Mason saat bertemu Balduino langsung seolah meminta bantuan untuk masuk ke kantor Panglima Angkatan Bersenjata agar membuatnya terkesan. Namun di sana Balduino seolah ingin menyerahkan Mason pada Manticore karena bayarannya yang sangat besar. Balduino juga menanyakan tentang Nadia yang Balduino tahu adalah kekasih Mason. Dengan santai, Mason mengatakan jika Nadia telah mati saat tragedi ledakan di Italia. Tiba-tiba, Balduino mengatakan jika Mason sia-sia masih bekerja demi Nadia, yang mana Nadia telah mengkhianati Mason dalam arti Nadia adalah penyusup dari Manticore. Nadia yang mendengarnya pun meminta agar Mason segera pergi karena unduhannya sudah selesai. Sebelum Mason pergi, terjadilah keributan antara Mason dengan anak Balduino dan dia berhasil pergi dari sana. Selepas itu, di perjalanan Mason mempertanyakan maksud Balduino tentang Nadia dan hal itu ada kesamaan yang dibahas oleh Bernard tentang orang dalam Citadel yang membelot yang belum diketahui identitasnya. Nadia pun mengatakan jika Balduino pembohong serta bila Nadia adalah pengkhianat, maka Mason tidak mungkin masih hidup. Juga dia tidak akan ingin menyelamatkan Carter. Berganti pada Bernard yang menunjukkan foto keluarga Mason pada Anders. Ternyata wanita bernama Briley yang dicintai oleh Anders itu adalah Abby, istri Mason. Bernard pun menjelaskan pada Anders bahwa Briley kini bernama Abby dan menikah dengan Mason. Bernard lalu meminta agar Anders mengeluarkannya. Maka akan dia bawa Anders menemui wanita itu dan akan memberitahukan semuanya. Scene diawali dengan memperlihatkan Nadia dan Mason sudah berada di Maroko, tepatnya di situs hitam Manticore.
Mereka berdua pun mulai mengendap-endap masuk ke sana dan nampak Mason sedikit ada keraguan karena pasti akan membunuh banyak orang. Nadia pun meyakinkan jika Mason justru dari dulu memang sudah terbiasa. Mereka berdua pun melanjutkan menerobos masuk dan terjadilah pertarungan. Satu demi satu, orang-orang Manticore dilumpuhkan mereka berdua. Namun terlihat justru Nadia lah yang lebih dominan menguasai pertarungan dibanding Mason. Meski begitu, Nadia mereka tetap berusaha menghabisi seluruh komplotan Manticore itu. Terlebih Nadia terus melindungi Mason yang kehabisan peluru. Mereka pun berhasil menghabisi semuanya. Kemudian Mason dan Nadia membuka sebuah pintu yang diduga tempat agen Carter dikurung. Saat mereka berdua membukanya, benar saja di dalam ada Carter. Namun yang membuat mereka terkejut adalah Carter seperti ketakutan dan mengatakan jika semua ini adalah kelakuanmu sambil melihat ke arah mereka berdua. Mason pun bingung mempertanyakan apa yang sudah dirinya lakukan dulu. Kemudian scene berpindah pada 10 tahun sebelumnya, berlatar di kota Paris, Perancis. Terlihat Nadia dan Mason baru saja selesai beradegan dewasa. Nadia dengan candaannya mengatakan jika Mason bukanlah satu-satunya orang yang pernah menidurinya. Namun dengan santainya, Mason meyakini bahwa hanya dirinya lah yang pastinya terbaik, memberikan kepuasan. Selanjutnya Nadia menyampaikan jika dirinya membawa salah satu agen tingkat 1 ke dalam tim dan itu sudah disetujui oleh Grace dan diketahui oleh Mason. Juga jika Nadia memiliki misi lain selain misi yang sedang dijalankan dengan Mason. Nadia memberitahu Mason jika agen yang nantinya bergabung itu bernama Celeste, yang mana pernah menyelamatkan Nadia. Kemudian di markas Citadel Nadia memperkenalkan Celeste kepada Mason. Dimulailah hari pertama misi. Mason dan Nadia langsung membriefing Celeste membahas tentang Seal J bersaudara, yaitu Anders dan David Manticore. Diketahui Anders lah yang lebih berbahaya, sebab Anders adalah otaknya yang membuat teknologi perang. Maka yang harus didapatkan oleh Citadel adalah kerangka teknologi buatan Anders yang disebut dengan kunci OS. Diketahui kunci OS itu dapat meretas infrastruktur negara keseluruhan, dalam arti lain dengan kunci OS akan mudah menyandra negara. Maka dari itu Celeste ditugaskan untuk menyamar menjadi seseorang yang akan hadir dengan kehidupan Anders untuk mencuri kunci OS jika sudah selesai dan mencurinya. Celeste pun mulai melakukan misi penyamaran, mendatangi sebuah bar di mana Anders memang ada di sana. Celeste menyamar menjadi wanita bernama Briley dan dengan mudahnya berkenalan dengan Anders. Singkatnya setelah 2 minggu mereka saling mengenal dengan Anders, mereka pun semakin dekat hingga tak jarang bercocok tanam. Juga terlihat Anders pun sudah mulai sangat mencintai Briley, sebab hampir kemanapun Anders pergi di sampingnya selalu ada dia. Anders yang sudah dibutakan oleh cinta itu tidak pernah menyadari jika wanita yang selalu di sisinya itu terus mengumpulkan setiap kode penyusunan yang dibuat Anders guna menyempurnakan kunci OS. Dan setiap perkembangan informasi yang didapatkan Celeste atau Briley ini terus dilaporkan kepada Mason. Selanjutnya di satu waktu di London, setelah Mason menggauli Nadia, dirinya langsung menghubungi Celeste untuk meminta laporan perkembangannya. Namun ternyata setelah berkali-kali bahkan hingga sekitar 3 bulan, Celeste tidak pernah melapor dan tidak membaca tanda yang diberikan Mason. Selain itu Mason juga mendapatkan kabar saudaranya Celeste yang bernama David itu sedang ada masalah dan dikejar oleh orang berbahaya. Dengan hal tersebut Mason merasa Celeste sedang dalam masalah, bahkan Mason menduga Celeste bisa menjual kunci OS, tentunya dengan harga yang tinggi. Maka Mason memutuskan untuk mengutus tim operasi langsung ke lokasi, walaupun terlihat Nadia kurang begitu setuju. Bersama dengan itu terlihat Celeste sedang memasuki ruang lab kunci OS dan mengambil barang itu ke dalam tasnya yang ia langsung sembunyikan di toilet. Namun rupanya hal tersebut diketahui oleh David yang langsung menghajarnya dan berusaha membunuhnya. Dan di waktu yang sama, tim pasukan yang diutus oleh Mason sudah sampai dan menerobos masuk ke dalam lokasi. Dengan kejadian itu Carter melaporkan pada Mason jika di lokasi terjadi baku tembak.
Celeste hidup dan aman. Anders berhasil dibawa oleh tim operasi, sedangkan David menghilang entah kemana. Hal yang membuat Mason murka adalah tim operasi mengatakan jika kunci OS juga tidak ada di sana. Namun tiba-tiba Mason mendapatkan sebuah pesan yang tertulis bahwa paket rahasia aman dan jangan pernah mengatakan apapun tentang hal ini. Selanjutnya di markas terlihat baru saja Anders diamankan dalam keadaan sudah luka-luka. Grace yang mengetahui jika kunci OS hilang langsung meminta agar segera menyelesaikan semuanya pada Mason, sebab dialah yang memimpin misi. Kemudian Mason yang langsung menginterogasi Celeste. Mason menanyai tentang keberadaan kunci OS yang hilang. Celeste menjawab bahwa dirinya tidak tahu karena kunci OS memang disimpan di dalam tasnya. Sedangkan ternyata dalam tasnya itu ditemukan oleh tim operasi tidak berisi apa-apa dan hanya menemukan yang palsu. Celeste yang merasa ditekan dan disangka oleh Mason mengambil kunci OS itu kini merasa kesal dan terus menyalahkan Nadia karena tidak membantunya sama sekali. Sebab Celeste tidak mengambilnya. Mason yang terus mencurigai Celeste itu hingga memperlihatkan saudaranya David yang diketahui sedang dalam masalah keuangan. Maka asumsi dari Mason adalah kunci OS sengaja dijual oleh Celeste untuk membantu David. Namun Celeste menekankan kembali bahwa dia tidak mengambilnya dan tidak ada hubungannya dengan David. Mason yang tidak percaya itu langsung menekan dan mengancamnya dengan akan membunuh David. Hal itu pun langsung dihentikan oleh Nadia yang merasa Mason sangat keterlaluan. Nadia mempercayai jika Celeste tidak mengambil kunci OS dan kemungkinan yang menemukan kunci OS adalah David, lalu membawanya pergi. Mereka pun kini memusyawarahkan tentang nasib Celeste setelah ini. Namun Nadia tidak ikut berdiskusi karena harus menginterogasi Anders. Mason berpendapat jika Nadia pasti percaya pada Celeste karena Nadia pernah diselamatkan olehnya. Mason tetap menekankan jika Celeste lah yang sudah menipu semuanya. Maka Mason meminta agar Celeste dihapuskan ingatannya dan ditempatkan di rumah aman. Grace mendengar hal itu sempat tidak menyetujuinya. Namun Mason terus meyakinkannya dan siap bertanggung jawab akan hal tersebut tanpa sepengetahuan Nadia. Mason, Grace, dan Carter pun mulai menemui Celeste tentang hal tersebut. Awalnya Celeste tidak mau, namun setelah dibujuk oleh Mason demi keselamatannya, maka Celeste pun bersedia mengikuti arahan dari Mason untuk dihilangkan ingatan. Celeste pun dibawa ke Oregon dengan kehidupan yang baru. Mason lalu menemui Bernard untuk meminta tabung ingatan Celeste dihancurkan dalam artian menghapus ingatannya secara permanen. Karena Mason sangat yakin jika Celeste sudah menipu Citadel. Sementara itu Nadia yang hanya tahu Celeste dipindahkan ke rumah aman langsung berterima kasih kepada Mason. Beberapa waktu setelah itu, Carter memberitahu pada Mason jika ternyata David tidak mengambil kunci OS. Bahkan Celeste pun tidak, karena yang ditemukan oleh Carter adalah suatu pesan rahasia yang melawan protokol, yang menyuruh ketua tim operasi menyembunyikan kunci OS yang langsung diberikan pada seorang agen tersebut, yang mana ternyata itu adalah Nadia, dan Mason tahu hal tersebut. Namun Mason sengaja membuat Celeste hilang ingatan, bukan agar Celeste membocorkan rahasia Citadel, melainkan Mason ingin membuat Celeste dicurigai dan Mason berusaha melindungi Nadia. Kembali pada Carter yang didatangi oleh Nadia dan Mason yang baru saja menemukan Carter dalam keadaan terkurung. Jadi maksud Carter menghindar dan mengatakan pada mereka berdua tentang siapa yang melakukan semua ini adalah Nadia seorang penyusup dan tidak bisa dipercaya. Mason pun menanyakan hal itu pada Nadia, namun Nadia hanya terdiam. Dan kemudian sini lanjutkan dengan memperlihatkan Nadia dan Mason sedang berada di situs hitam Manticore Maroko untuk membebaskan Carter. Namun di sana Carter terus mengatakan jika Nadia tidak bisa dipercaya. Mason semakin bingung apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang disembunyikan Nadia selama ini. Dan Citadel episode 5 pun dimulai.
Scene menunjukkan kilas balik pada 9 tahun sebelumnya di Athens. Terlihat kebersamaan antara Nadia dengan Mason yang akan menjalankan sebuah misi. Tiba-tiba Nadia menanyakan tentang kabar kunci OS pada Mason dan Mason mengatakan jika kunci OS telah hilang dengan kepergian Davik pada saat itu. Lalu Nadia meminta agar Celeste kembali dari rumah amannya. Namun Mason merasa jika Celeste sebaiknya masih di sana. Kemudian Mason membahas tentang misi yang akan dijalankan mereka berdua. Bernard menugaskan jika mereka menyamar menjadi sepasang suami istri yang baru saja menikah, agar dapat mudah membawa bos Yakuza. Lalu Mason memberikan sebuah cincin pada Nadia. Namun itu ternyata sengaja dari Mason yang melamar Nadia secara serius ingin menikahi Nadia. Namun Nadia tidak menjawabnya langsung. Berpindah pada Bernard yang terlihat berhasil meyakinkan Anders bahwa wanita yang dicintainya itu masih hidup. Anders percaya jika Bernard akan membawanya menemui wanita itu, dan kemudian Anders sepakat untuk membebaskan Bernard. Namun di saat mereka berdua hendak pergi dari sana, tiba-tiba Anders ditembak oleh Dahlia yang sudah mengetahui betul watak Anders yang pasti bertindak gegabah. Seketika Anders pun tewas. Setelah itu, Dahlia menghampiri Bernard. Dia mengakui jika Bernard hebat dalam meyakinkan seseorang agar menurut. Namun, tiba-tiba Bernard membahas seseorang bernama Thomas. Hal itu pun membuat Dahlia marah hingga meludahi Bernard. Jadi, Thomas itu adalah seorang legasi dari Dahlia. Lalu Dahlia menekankan jika apa yang selama ini dia lakukan tetap membuat seseorang mata-mata Citadel mengakuinya dan mengkhianati Citadel. Berganti pada 9 tahun sebelumnya, terlihat Nadia tiba-tiba mendapatkan pesan rahasia dari seseorang yang menunjukkan informasi jika Celeste sebenarnya tidak berada di tempat yang Nadia tahu. Bahkan Celeste dibuat hilang ingatan atas sepengetahuan Bernard. Melihat hal tersebut membuatnya sangat terkejut dan marah. Nadia kemudian langsung pergi mendatangi Bernard untuk mengkonfirmasi itu semua dan menanyakan apakah Mason mengetahui tentang Celeste. Bernard pun memberitahu, Nadia pun kecewa dengan Mason yang tidak jujur padanya. Selanjutnya Nadia bertemu dengan Mason menanyakan hal tersebut. Namun pada awalnya Mason tidak mau mengaku dan setelah dipaksa olehnya, Mason pun mengaku hingga menjelaskan jika dirinya memang sengaja melakukan hal tersebut. Demi menyelamatkan Nadia sebab dia memang mengetahui jika Nadia lah yang membawa kunci OS. Dan Mason melakukan itu karena memang mencintai Nadia walaupun mungkin Nadia adalah penyusup. Mendengar hal tersebut justru Nadia begitu marah karena ternyata Mason tidak benar-benar mengenalnya. Nadia memang mengakui kunci OS ada di tangannya sebelumnya. Namun sudah dia hancurkan karena dirinya tidak percaya siapapun. Karena jika kunci OS di tangan Citadel sekalipun dia tidak percaya. Nadia kemudian meminta agar ingatan Celeste dikembalikan. Namun ternyata Mason sudah menghapusnya. Lalu Nadia meninggalkan Mason dan memberikan cincin pemberiannya yang intinya dia menolak cinta Mason. Setelah itu dia menelpon seseorang yang bernama Rahi Gambir dan menemuinya. Di sana Nadia diberikan sebuah paspor dan diminta untuk pergi ke Valencia bersamanya. Selain itu, Gambir meminta untuk Nadia segera menyelesaikan urusannya di Citadel, lalu pergi dari Citadel menuju Valencia dengannya. Nadia pun mengatakan jika dirinya akan membereskan semua tanpa diketahui oleh Mason. Kembali di situs hitam Manticore, Carter menjelaskan pada Mason jika Nadia tidak bisa dipercaya karena Nadia bekerja sama dengan Manticore dan bertemu dengan Rahi Gambir yang mana seorang teroris besar beberapa hari sebelum Citadel jatuh. Nadia hanya terdiam, tidak banyak menjawab, dan mengajak mereka berdua untuk segera pergi dulu dari tempat itu sebelum orang-orang Manticore tiba. Berganti pada Dahlia yang sudah kehilangan kesabaran menghadapi Bernard yang tidak mau memberikan kode akses Citadel. Kini Dahlia langsung mengancam dengan keselamatan keluarga Bernard dan Mason. Awalnya Bernard tidak begitu terpengaruh, namun setelah Dahlia tunjukkan titik target dan tinggal meledakannya, akhirnya Bernard pun luluh dan memberikan kode aksesnya. Setelah kode akses itu didapatkan, Dahlia yang memang licik itu tetap akan menghabisi keluarga Bernard. Bersama dengan itu, keluarga Bernard pun rupanya mengetahui jika Bernard dalam bahaya karena sensor keamanan di kediaman mereka berbunyi. Anak dan istri Bernard pun langsung mengajak Abby dan Hendrix untuk bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut.
Sementara itu Dahlia baru saja mendapatkan kabar dari Davik jika situs hitam Manticore berhasil dibobol, sehingga Carter dibawa pergi oleh Nadia dan Mason. Dahlia pun meminta agar Davik menemukan Mason karena Manticore butuh kode nuklir yang diketahui oleh Mason. Dahlia juga menyuruh Davik dan anak buahnya juga ke Valencia ke tempat Rahi Gambir. Saat itu Dahlia memberitahu Davik jika saudaranya yaitu Anders telah tewas terbunuh oleh Bernard yang kabur. Dahlia pun berhasil membuat Davik marah dan ingin membalas dendam. Di samping itu terlihat Nadia dan Mason membawa Carter dalam perjalanan. Namun Carter terus menggerutu ingin berhenti karena tidak mempercayai Nadia yang dia yakini adalah seorang pembelot. Nadia yang kesal pun langsung menghentikan mobilnya dan menjelaskan bahwa dirinya bukanlah pembelot yang seperti Carter kira. Nadia menceritakan jika sebenarnya selama ini dia tutupi yaitu kehadiran anaknya 8 tahun yang lalu. Dia sengaja menyembunyikan semuanya karena tidak mau putrinya itu dalam bahaya. Jadi selama ini dirinya hamil anak dari Mason dan sengaja tidak diberitahukan kepada Mason. Nadia berada di Valencia itu untuk melahirkan dan merawat anaknya karena disanalah yang menurut Nadia aman. Karena Rahim Gambir yang ia temui itu adalah ayah Nadia. Mendengar hal tersebut, Mason pun sangat terkejut karena selama ini Nadia tidak pernah memberitahunya jika mereka memiliki anak. Terlihat kilas balik saat Nadia sudah lahir. Nadia harus pergi meninggalkannya sementara waktu untuk melanjutkan misi di Italia pada saat itu. Nadia menitipkan anaknya pada ayahnya dan memberikan sebuah gelang pada anaknya sebagai tanda dirinya terus mengawasi. Kembali di saat ini Nadia yang tengah bercerita itu tiba-tiba didatangi oleh orang-orang Manticore yang langsung mengepung mereka. Namun Manticore itu mengatakan jika di sana tidak akan ada keributan karena ada yang ingin berbicara dengan Mason. Tersambunglah pembicaraan itu dan yang mana ternyata yang mengajak berbicara itu adalah Dahlia. Tanpa basa-basi Dahlia pun mengatakan jika dirinya butuh bantuan Mason untuk memberikan kode nuklir di sebuah kapal selam besar. Dan kode tersebut hanya diketahui oleh Mason. Dahlia pun mengancam jika Mason tidak mau maka jaminannya adalah keselamatan putri Mason dan Nadia. Scene dilanjutkan dengan memperlihatkan kilas balik 30 tahun yang lalu di Serbia. Nampak di sana banyak orang yang sedang dirawat karena mengalami luka-luka serius. Di sana juga ada seorang anak kecil yang juga mengalami luka ringan hanya melamun seperti mengalami trauma. 6 bulan kemudian di Oregon, anak kecil itu masih memikirkan peristiwa tersebut hingga tak jarang dia terjaga setiap malamnya sampai pagi. Di kamarnya, saat neneknya mendatangi, anak itu bercerita jika dirinya merindukan ayahnya yang sudah meninggal. Selain itu, pasca ayahnya meninggal, rupanya ibunya pun pergi meninggalkannya entah kemana. Kesepian itu membuat luka yang cukup mendalam bagi anak pria tersebut dan anak itu adalah Mason Ken. Mason Ken sudah ditinggalkan mati oleh ayahnya sejak kecil, serta ibunya yang pergi seolah menganggap Mason tidak ada. Hal itu berjalan sampai di mana Mason menjadi mata-mata dan Citadel memberikannya identitas. Hingga baginya menjadi tak ada itu adalah sebuah aset. Berpindah di masa sekarang, terlihat kini di Maroko, Mason, Nadia, dan Carter sedang dibawa oleh orang-orang Manticore untuk mengikuti penawaran dari Dahlia. Sebab anak Nadia dan Mason dalam ancaman Dahlia. Sesampainya mereka semua di sebuah hangar, Dahlia memberikan skema rencananya kepada Nadia dan Carter untuk meretas kapal selam agar berada di permukaan. Sehingga nantinya Mason ditemani oleh Davik menerobos masuk untuk mengambil 5 inti nuklirnya dari rudal. Dan nantinya membawa ke Christophe Manticore, Spanyol, untuk ditukar dengan anak Nadia. Mendengar rencana itu, Nadia sedikit merasa ragu dengan kemampuan Mason yang saat ini masih hilang ingatan. Namun, Dahlia mempertegas melalui Carter jika hanya Masonlah yang bisa mengakses kapal tersebut. Sebab saat misi sebelumnya yang disebut misi sel merah, Mason membuat sebuah akses biometrik hanya untuk dirinya secara ilegal. Kilas balik saat misi sel merah 8 tahun lalu. Nampak di markas Citadel, Grace menerangkan tentang targetnya ialah kapal selam Rusia. Citadel meretas kapal itu untuk mengantisipasi Rusia meluncurkan nuklir tersebut.
Namun, saat Grace menjelaskan perencanaannya, Mason terlihat terus gelisah, memikirkan Nadia yang tidak diketahui keberadaannya. Setelah itu, Grace menugaskan jika Mason lah yang turun dalam misi tersebut. Kemudian misi itu pun dilakukan. Mason dengan panduan Carter langsung melompat di atas kapal selam itu dan mengunci biometriknya, namun ternyata dengan ilegal Mason membuat passwordnya pribadi tanpa sepengetahuan Citadel. Hal itulah yang menjadikan Mason saja yang kini harus turun langsung dengan Manticore. Scene pun berganti saat Mason dan Davik melompat dari pesawat. Rupanya Mason kehilangan keseimbangan hingga nyaris terjatuh. Untungnya Davik langsung menolong. Setelah itu, Mason membuka kunci biometriknya dan password yang dia pasang pada kapal tersebut. Namun setelah berhasil terbuka, Davik pun langsung menghantam Mason hingga terlempar. Davik kemudian masuk ke dalam untuk mengotak-ngatik sistem rudal dan langsung menghubungi Dahlia. Ternyata Davik mengetahui jika saudaranya yaitu Anders dibunuh oleh Dahlia. Maka kini Davik mengancam akan menghancurkan Manticore jika tidak memberinya kekuasaan. Tapi hal itu tak digubris oleh Dahlia yang langsung mengancam balik untuk menghabisi Davik. Terlihat Mason yang tadinya tidak sadarkan diri itu sudah terbangun dan menodongkan senjata pada Davik. Lalu tiba-tiba Nadia datang dan menghantam Davik hingga pingsan. Kemudian Nadia masuk ke dalam ruangan rudal untuk membatalkan peluncuran dengan cara mengambil satu persatu inti rudal tersebut. Dengan sisa waktu hanya beberapa menit dan ruangan yang begitu sulit untuk bernafas itu, Nadia dengan teliti memulai melepas satu persatu bagian inti rudal. Namun Nadia mulai kesulitan bernafas dan kehabisan oksigen. Untungnya dengan 5 detik yang tersisa, dia dapat melepas bagian inti yang terakhir dan berhasil membatalkan peluncuran. Sementara itu terlihat Davik sudah sadar dan langsung menghajar Mason. Nampak Mason begitu sulit menghadapi Davik. Ketika Mason sudah tersudut dan hampir dihabisi, Carter terus mensugestinya agar Mason mengingat segala kekuatan yang dimiliki. Hal itu pun berhasil membuatnya seolah menjadi kuat dan dengan mudah menghabisi Davik. Mason lalu bergegas mendatangi Nadia yang hampir kehabisan nafas dan Mason langsung membawanya pergi keluar. Kembali pada kilas balik 8 tahun lalu di markas Citadel. Terlihat Grace kecewa pada Mason yang tiba-tiba hilang komunikasi saat menjalankan misi. Bahkan rudal menjadi terkunci sehingga Citadel tidak bisa mengendalikan rudal tersebut. Mason pun mengatakan hanya dirinya yang dapat mengendalikan rudal itu dengan protokol sekunder yang sudah dirinya setting. Hal tersebut ternyata sengaja Mason lakukan agar Grace mau memberitahu keberadaan Nadia. Grace kembali menegaskan jika yang diketahui Grace, Nadia ada di Berlin. Mason yang masih tidak percaya itu langsung meninggalkan markas begitu saja. Selanjutnya di masa kini, Mason, Nadia, dan Carter sudah merencanakan sesuatu untuk pertemuan dengan orang Manticore dalam pertukaran inti rudal dan anak Nadia itu. Setibanya di Valencia, tempat pertemuan, Carter sengaja pergi ke atas dan menggunakan senapan bersiap siaga. Sedangkan Nadia dan Mason mendatangi Christopher membawa inti rudal tersebut. Lalu terlihat di atas tempat yang berbeda, Asa anak Nadia berada di atas dalam genggaman orang Manticore. Saat orang Manticore lengah, Carter pun menembaknya dan Asa pun terselamatkan. Christopher pun kabur, maka misi Manticore berhasil digagalkan. Nadia begitu bersyukur bertemu kembali anaknya dan mereka pun bergegas untuk pergi. Berganti pada 8 tahun yang lalu saat Mason bertemu dengan Bernard. Di sana Bernard memberitahukan keberadaan Nadia di Spanyol yang sudah memiliki anak, dan itu adalah anak dari Mason. Bernard menyarankan agar Mason pergi menemui Nadia. Mason terkejut karena tidak mengetahuinya, dan Mason ragu jika harus mendatangi Nadia karena sebelumnya Nadia menolak cintanya. Sementara itu terlihat Dahlia yang kesal karena kegagalan memutuskan untuk pergi dari markasnya dan meledakkan markas tersebut untuk menghilangkan jejak dari orang-orang Manticore. Sedangkan terlihat Mason, Carter, Nadia, dan anaknya memutuskan pergi ke markas Citadel dulu.
Sesampainya di sana, ternyata markas sudah hanya sisa-sisa reruntuhan saja pasca runtuhnya Citadel. Tak lama kemudian datanglah Abby dan juga anaknya yang sangat bergembira jika Mason masih hidup. Nadia dan Carter merasa terkejut karena sosok Abby yang dia kenal adalah Celeste, sahabat Nadia. Ternyata malah menjadi istri Mason. Meski begitu mereka berdua pura-pura tidak tahu dan ikut bahagia saja. Selanjutnya, Carter menemukan tabung ingatan Mason yang ternyata masih ada dicadangkan. Mason pun memutuskan untuk menggunakan tabung itu karena ingin kembali mengingat siapa Mason sebenarnya. Setelah digunakan maka ingatan-ingatan Mason Ken pun perlahan kembali dirinya ingat. Dari mulai hubungan dirinya dan Nadia yang begitu dekat hingga sosok Abby sebenarnya yang memang adalah Celeste. Selain itu, ingatan yang paling mengejutkan adalah ketika dahulu Mason menemui Dahlia untuk meminta bantuan mencarikan keberadaan Nadia. Dan dari perbincangan mereka berdua, terungkaplah jika sebenarnya Dahlia adalah ibu kandung Mason yang meninggalkan Mason ketika kecil. Dahlia membahas kematian ayah Mason yang disinyalir adalah ulah dari Citadel yang meledakkan teror di Serbia. Maka dari itu, Dahlia berada di pihak Manticore ingin membalas kematian dari suaminya itu. Dengan hal tersebut, Dahlia pun memanfaatkan dan meminta Mason memberikan berkas-berkas rahasia Citadel. Mason yang terhasut pun memberikan berbagai daftar mata-mata Citadel, sehingga Manticore membuat para agen tewas dan Citadel runtuh. Ternyata orang di dalam Citadel yang berkhianat itu adalah Mason Ken. Dan kemudian film pun tamat.